Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sedikit saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan ini sebuah ilmu untuk bisa dikaji, untuk bisa diserap, kemudian bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkait dengan ujian musibah yang menimpa kita baru-baru ini, terutama di Indonesia, khususnya pada umumnya di seluruh negara di belahan dunia manapun yang terkena dengan dampak virus corona atau COVID-19. Mari kita doakan dulu bersama-sama, mudah-mudahan para korban dari virus corona ini mautnya dalam keadaan husnul khotimah dan menjadi para syuhada insya Allah. Dan juga mudah-mudahan bagi saudara kita yang masih berada dalam pasien, masih berada dalam perawatan, mudah-mudahan oleh Allah segera diberi kesembuhan. Dan kita semua juga mudah-mudahan segera diberi perlindungan oleh Allah, segera diberi kesempatan untuk bisa nanti kedepannya bisa tarawih bersama lagi, bisa ibadah bersama lagi, bisa sholat idul fitri bersama lagi, sholat Jumat bersama lagi. Ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sana dikatakan asyuhada'u khamsatun, bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang termasuk meninggalnya dalam kategori syahid itu katanya ada 5, khamsah. Asyuhada'u khamsah. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid menurut Rasulullah dalam hadisnya dikatakan itu paling tidak ada 5. Yang pertama adalah al-mat'un, orang-orang yang terkena wabah atau penyakit yang seperti kita lihat saat ini, wabah corona yang begitu luar biasa. Yang kedua, al-mabtun, yaitu orang yang gara-gara meninggalnya sakit karena sakit perut atau penyakit perut. Yang ketiga adalah al-ghariq, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam. Yang keempat adalah wasahibul hadmi, orang yang meninggal gara-gara benturan keras, baik itu dia terkena longsor, baik itu dia terkena timpahan bebatuan atau gedung ketika lagi gempa bumi. Dan yang kelima adalah wasyuhada'u fisabilillah, orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan berperang, berjihad di jalan Allah, baik itu yang sedang belajar, baik itu yang sedang berperang, memang perang melawan kebodohan, perang melawan kekufuran dan sebagainya. Saudaraku, kalau dikatakan di step pertama tadi dari 5 maut atau 5 meninggal yang termasuk ke dalam syuhada atau mati syahid, itu adalah yang salah satunya adalah al-mat'un, yaitu orang yang terkena ta'un, orang yang terkena penyakit wabah. Maka ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Berarti kalau begitu, orang-orang yang meninggal di masa corona ini, terutama mereka yang meninggalnya dengan wasilah terkena COVID-19 atau corona, berarti mereka statusnya insya Allah syahid. Mereka statusnya insya Allah mulia. Maka karena meninggalnya syahid, meninggalnya mulia, kita sebagai orang yang masih hidup wajib memuliakan mereka. Tidak boleh kita menolak pemakaman mereka, karena mereka statusnya mulia. Selama mereka masih diurus sesuai dengan protokol kesehatan dalam pengurusan jenazah, maka tidak boleh kita menolaknya. Justru mari kita muliakan mereka selayaknya mereka adalah manusia seperti kita. Mereka bukan binatang, mereka manusia, harus kita urus. Kalau kita lihat
ketika ada jenazah normal paling tidak ada 4 hal kewajiban kita sebagai fardu kifayah. 1, memandikan, kedua mengkafani, ketiga mensolati, yang keempat adalah mengubur. Bagi orang-orang atau saudara kita yang kemudian menjadi jenazah gara-gara corona, gara-gara COVID-19, mari kita muliakan mereka. Rasulullah mengatakan kok bahwasanya salah satu orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid adalah mereka yang meninggal dengan wasilah wabah, dengan wasilah ta'un. Maka statusnya itu mulia. Insya Allah statusnya itu mulia. Jadi mari kita muliakan mereka, jangan ada penolakan. Insya Allah, selama itu masih sesuai dengan protokol kesehatan dalam pengurusan jenazah dan aman untuk kita, jangan takut, jangan ragu. Insya Allah. Maka oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Selain itu juga terus berikhtiar, ya, seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang mengatakan ketika itu datang wabah, dalam hadis Rasulullah dikatakan juga itu ketika ada satu negara yang sedang terjadi wabah maka jangan datang ke sana. Dan ketika wabah itu terjadi di negara kita, di tempat kita, di wilayah kita, maka tidak boleh kita keluar. Jadi cukup supaya penyebaran wabah tersebut tidak menjadi menyebar ke seluruh dunia. Cukup sampai di situ, terputuslah penyebaran penularan wabah tersebut. Maka insya Allah, kalaupun kita hanya diam di rumah, kalaupun kita hanya menjaga jarak, kalaupun kita hanya melaksanakan ibadah dari rumah, insya Allah bagi Allah, insya Allah itu sudah dicatat menjadi ibadah yang seperti biasanya. Karena memang Islam itu bisa berdialog dengan zaman. Islam itu bisa berdialog dengan zaman. Dan ingat, kemanusiaan itu selalu berada di atas keberagamaan. Maksudnya apa? Contohnya begini. Ketika misalnya kita mempunyai uang untuk berangkat menunaikan ibadah haji, katakan $3.500 atau 35 juta, ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji dan kita mampu, tapi ternyata anak istri kita kelaparan, kurang makan, maka mana yang lebih didahulukan? Ingat, ibadah haji itu juga keberagamaan, ya, itu ritual spiritual. Memberi makan anak istri juga sebenarnya ibadah, tapi ini ibadah yang bentuknya kemanusiaan. Mana yang harus didahulukan? Maka dahulukanlah dulu memberi makan anak istri. Uang yang tadi kita siapkan untuk berangkat pergi haji, alangkah lebih baiknya kita dahulukan dulu anak dan istri kita, karena mereka merupakan kewajiban kita. Ketika kita mau pergi menuju masjid, naik transportasi umum, naik angkutan umum, 5 menit lagi akan azan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kita di jalan, dan di angkutan umum itu ternyata ada ibu-ibu yang sedang hamil. Ketika lagi di jalan, ternyata ibu-ibu itu pecah ketuban. Akhirnya karena tidak ada yang membantu, kita membantunya. Ketika kita membantunya, di situ muncul dilema. Apa dilemanya? 1, saya harus melaksanakan sholat Jumat karena 5 menit lagi akan azan. Yang kedua, kalau saya melaksanakan sholat Jumat, kasihan ini. Mana yang harus dipilih? Ingat, kemanusiaan di atas keberagamaan. Selalu ada rukhsah, selalu ada keringanan ketika kondisi dan letak geografis tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di sana. Untuk dilaksanakan tepat waktu. Maka ada rukhsah dalam Islam. Maka ketika posisi kayak tadi, sebaiknya kita tolong dulu ibu ini, antarkan paling tidak ke rumah sakit. Dengan Pak supirnya, kita mendampingi. Kemudian, kalaupun kita telat untuk melaksanakan sholat Jumat, ada rukhsah. Kita bisa menggantinya dengan sholat zuhur. Ya, bahkan orang yang makan bawang putih saja, itu makruh ketika dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kata Rasulullah, apalagi ini ada wabah corona, ada wabah COVID-19 yang bahayanya lebih bahaya daripada bawang putih. Bawang putih bahayanya cuma bikin makruh saja. Bahayanya cuma mengganggu orang saja.
dibandingkan ini penularan. Maka mari kita turunkan ego kita, ya. Mari kita turunkan, ya. Mari sama-sama kita mengerti keadaan yang ada sekarang ini. Jangan saklek, ya. Islam itu insya Allah bisa berdialog dengan zaman, ya, dengan situasi. Yang penting kita bisa menyelamatkan banyak orang dan ibadah pun tetap jalan. Dan ingat, kata Rasulullah juga, di setiap tempat yang ada di muka bumi ini adalah masjid. Maka sholatlah di mana kau berada, kecuali di toilet dan di makam. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Mari kita terus berdoa, semoga saudara kita yang sekarang posisinya menjadi pasien, mudah-mudahan oleh Allah segera diangkat penyakitnya, mudah-mudahan oleh Allah segera disembuhkan, dan kita semua yang sehat juga mudah-mudahan oleh Allah terus lindungi, mudah-mudahan oleh Allah terus beri kesempatan untuk bisa terus menjalankan ibadah dengan baik walaupun hanya di rumah, belajar dengan baik walaupun hanya di rumah, bekerja dengan baik walaupun hanya di rumah. Allah ridhoi kita, mudah-mudahan, ya, karena walau bagaimanapun hanya ridho Allah yang paling penting. Kalau Allah ridho, insya Allah apapun yang situasi apapun yang kita jalani, insya Allah itu tidak akan menjadi masalah buat kita di dunia ataupun di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jaga kesehatan selalu, ya, selalu di rumah aja, dan social distancing, physical distancing itu tetap mari kita ikuti, kita patuhi apa yang disampaikan oleh atau dihimbaukan oleh pemerintah dan juga Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah, dirahmati Allah, dan diridhoi Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.